Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas tentang bab ma'rifati alamatil i'rab. Jadi tentang tanda-tanda i'rab. Qala al-musannif, pengarang mengatakan, bab ma'rifati alamatil i'rab, bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab, lirraf'i arba'u alamatin. Jadi untuk rafa dia memiliki 4 tanda. Ad-dhammah wal wawu wal alifu wan nun. Jadi untuk rafa dia memiliki 4 tanda, yaitu tanda dhammah, waw, alif dan nun. Yang sebelumnya juga di video yang sudah kita bahas bahwasanya rafa ini dia memiliki tanda asal. Jadi yang asli ini adalah tanda rafa'nya adalah dhammah. Sedangkan untuk cabangnya, far'ainya di sini ada waw, alif dan nun. Fa amma dhammah fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Sedangkan untuk dhammah dia menjadi tanda untuk rafa pada 4 keadaan. Fil ismil mufrad wa jam'i taksirin wa jam'i muannatsin salim wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Jadi untuk dhammah ini dia untuk marfu yang tandanya dhammah ini pertama bisa untuk isim mufrad. Contohnya rajulun. Rajulun dia marfu dengan dhammah. Atau juga jam'u taksir untuk jamak taksir. Contohnya di sini ada rijalun. Rijalun dia marfu dengan dhammah. Wa jam'i muannats salim atau dia jamak muannats salim. Mu'minatun. Dia marfu dengan dhammah. Wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai', dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Misal contohnya yadhhabu. Di sini dapat kita ketahui dengan jelas bahwasanya yadhhabu marfu dengan dhammah. Wa ammal waw, sedangkan yang rafa'nya dengan huruf waw, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Dia menjadi tanda rafa pada 2 keadaan atau 2 tempat. Fi jam'i mudzakkaris salim, di jamak mudzakkar salim. Contohnya al-mu'minuna. Nah, di sini al-mu'minuna jelas bahwasanya dia itu marfu. Marfu dengan apa di sini? Marfu dengan huruf waw. Wa fi asma'il khamsah, ataupun dia juga bisa marfu'nya dengan waw ketika sebuah isim atau sebuah isim tersebut termasuk dari asma'ul khamsah. Contohnya abuka. Di sini abuka marfu' dengan waw. Akhuka sama marfu' dengan waw. Hamuka, fuka, dzumalin. Ini juga marfu' dengan waw. Abu ayahmu, akhu saudaramu, hamu ipar atau mertua, fu mulut, dzu artinya memiliki. Gitu ya. Jadi abu, akhu, hamu, fu dengan dzu ini marfu dengan waw. Karena semua ini dia adalah asmaul khamsah. Lalu wa ammal alif, dan dia juga bisa marfu dengan alif ketika dia tathniyah. Jadi ketika isim tersebut dalam bentuk mutsanna. Contohnya di sini ada al-mu'minani. Nah, al-mu'minani di sini dia mutsanna, maka dia marfu dengan alif. Wa amman nun, nah sedangkan yang marfu'nya dengan nun atau thubutun nun, kita bisa bilang thubutun nun, fatakunu alamatan lirraf'i, dia bisa menjadi tanda untuk rafa fil fi'lil mudhari, di dalam fi'il mudhari, idza tasala bihi dhamir tathniyah, ketika dia bersambung dengan dhamir tathniyah atau dhamir mutsanna. Misal contohnya yadhhabani. Yadhhabani. Nah, di sini pada kata yadhhabani karena dia fi'il mudhari lalu bersambung dengan dhamir tathniyah, jadi asalnya huma, di sini ada dhamir huma, maka dia marfu dengan thubutun nun. Au dhamir jam' atau dhamir jam' di sini ya. Ini thubutun nun.
Au tadhhabina, ini juga sama, thubutun nun. Dhamir muannats mukhatabah. Atau juga bisa kita simpulkan yang marfu dengan thubutun nun ini khusus pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Jadi fiil yang 5. Kalau yang atasnya tadi isim, kalau sekarang di sini af'alul khamsah. Nah, nanti insyaallah nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Walin nasbi khamsu alamatin, dan untuk nasabnya dia ada 5 tandanya. Ada 5 tanda. Yang pertama ada fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Jadi hadfun nun ini berarti nunnya dihapus. Hadfun ini artinya dihapus. Wa ammal fathah, nah di sini kalau misalnya fathah, tanda nasabnya ini dengan fathah, fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi, ada pada 3 keadaan. Fil ismil mufrad, pada isim yang mufrad. Misal contohnya ra'aitu rajulan. Di sini dia mansub dengan fathah. Atau ra'aitu rijalan, jamak taksir. Wal fi'lul mudhari idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari ketika dia kemasukan huruf nasab, akan tetapi dia tidak bersambung akhirnya dengan apapun. Misal di sini ada huruf nasabnya lan ya. Lan, lalu dia masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini marfu dengan fathah. Ketika fi'il mudhari tidak bersambung apapun ya akhirnya sini. Wa ammal alif, sedangkan untuk alif fatakunu alamatan lin nas, dia bisa menjadi tanda untuk nasab kapan? Fi asma'il khamsah, ketika dia masuk kepada isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka. Abaka di sini dia mansub dengan alif. Atau ra'aitu akhaka, mansub dengan alif. Wa ma asybah dzalik, dan yang selainnya ya tadi. Wa ammal kasroh, nah sedangkan untuk kasroh dia fatakunu alamatan lin nasbi, bisa menjadi tanda untuk nasab kapan? Fi jam'il muannatsis salim, ketika dia jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu mu'minatin. Kita kemarin udah paham ya, kalau misalnya jamak muannats salim ini biasanya memiliki rumus atun gitu. Berarti ra'aitu mu'minatin, ini jelas kalau dia jamak muannats salim maka dia mansubnya dengan kasroh. Wa ammal ya'u, sedangkan huruf ya dia bisa mansub dengan huruf ya kapan? Fit tathniyah wal jam'i, ketika dia musanna ataupun ketika dia jamak. Ra'aitu mu'minaini, aku melihat 2 orang mukmin. Nah di sini dia, maka dia mansubnya dengan huruf ya. Atau ra'aitu mu'minina. Nah di sini mu'minina dia mansub dengan ya juga. Jadi untuk yang tasniyah kemarin ada 2 ya, kalau enggak ani atau aini. Jadi ani ini dia dalam keadaan marfu, sedangkan untuk aini yang rumusnya aini belakangnya berarti dia dalam keadaan majrur atau mansub. Begitu juga dengan yang jamak. Yang jamak ada rumus una atau ina. Dapat kita simpulkan berarti kalau una ketika keadaannya rofa, lalu kalau ina berarti ketika keadaannya mansub atau majrur. Wa amma hadfun nun, nah sedangkan kapan untuk menghilangkan nun. Jadi di sini ada tanda nasab yang dia nasabnya itu dengan hadfun nun, huruf nunnya dihilangkan. Fayakunu alamatan lin nasbi, dia bisa menjadi tanda untuk nasab fi af'alil khamsah, pada fiil yang 5. Allati raf'uha thubutun nun, yang mana rofa'nya ini dengan
adanya huruf nun. Jadi kebalikan sama yang rofa tadi. Af'alul khamsah ini ada apa aja sih? Af'alul khamsah itu ada yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, satu lagi taf'alina. Nah, ini khusus untuk fiil mudhari ya. Jadi af'alul khamsah ini hanya terdapat di fiil mudhari aja. Taf'alina. Nah, di 5 fiil ini ketika dia rofa, maka rofanya ini dengan huruf nun. Tapi ketika dia mansub, berarti huruf nunnya dihilangkan. Misal contohnya kita masukkan di sini harfu nasbin. Kita masukkan lan pada kata yadhhabuna. Nah, ketika kemasukan lan, berarti huruf nunnya dihilang. Yang asalnya ini dia yadhhabuna berubah menjadi lan yadhhabu. Gitu ya. Walil khafdi thalathu alamatin. Dan untuk khafat atau jar, dia juga memiliki 3 tanda. Yang pertama ada kasroh, ya, dan fathah. Fa'ammal kasroh fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Untuk kasroh sendiri, dia bisa menjadi tanda untuk khafat atau jar pada 3 tempat. Yang pertama, fismil mufrad al-munsorif, pada isim yang mufrad yang munsorif. Apa yang dimaksud munsorif? Munsorif ini artinya dia bisa menerima tanwin. Bisa an, in, un gitu ya. Karena nanti kita akan temui ada beberapa isim yang dia tidak menerima tanwin. Jadi misal contohnya di sini fi baitin. Nah, ini baitin dia termasuk isim mufrad yang munsorif. Wa jam'it taksir al-munsorif, dan jamak taksir yang munsorif. Misal ila rijalin, atau wa jam'i muannats salim, dan jamak muannas salim. Ila mu'minatin, ini dia kasroh ya. Wa ammal ya, sedangkan huruf ya dia majrur dengan huruf ya atau khafat dengan huruf ya kapan? Ada 3 keadaan. Fi asma'il khamsah, pada isim yang 5 tadi. Contohnya di sini ada kata marartu bi abika. Kita tambahkan huruf jar bi. Nah, abi, nah ini dia majrur dengan huruf ya. Kenapa? Karena dia termasuk dari asmaul khamsah. Abu, aku ya tadi, hamu gitu. Wa fit tathniyah, dan dia juga majrur dengan ya ketika dia musanna. Mu'minaini, marartu mu'minaini, marartu bimuslimina, dan jamak gitu ya. Dan jamak. Jadi ketika jamak mudzakkar salim bertemu dengan huruf jar, maka dia majrurnya dengan huruf ya. Wa ammal fathah. Nah, sedangkan di sini ada majrurnya dengan fathah. Ini ya. Kita tahu tadi tuh bahwasanya fathah itu biasa identik dengan nasab ya. Nah, tapi sekarang fathah tapi dalam keadaan majrur. Fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansorif. Dia bisa menjadi tanda untuk khafat atau jar pada isim yang ghairu munsorif. La yansorif berarti isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya Ahmad. Marartu bi Ahmada, aku melewati Ahmada. Nah, di sini ada bi, ini huruf jar. Harusnya kan Ahmadi, tapi karena Ahmad termasuk isim la yansorif, berarti bi Ahmada. Begitu juga dengan Ibrahim. Marartu bi Ibrahim. Ibrahim ini juga sama ya, dia tidak bisa menerima atau menerima tanwin, maka dia majrurnya dengan fathah.
Walil jazmi alamatan. Nah, sekarang kita pindah ke jazm. Jazm itu gitu ya. Bisa dengan sukun, bisa dengan hapus, dihapus. Ada yang dihapus. Fa amma sukun. Nah, jazm dengan sukun kapan? Fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Dia bisa menjadi tanda untuk jazm ketika dia masuk ke fi'il mudhari yang akhirnya ini sahih alias enggak mu'tal. Contohnya lam yadhhab. Nah, ini dia sukun. Ini kemasukan huruf jazm ya. Di sini ada huruf jazm. Maka yang tadinya yadhabu ketika kemasukan lam berarti lam yadhhab. Atau contoh lain lam yaqra. Gitu. Nah, ini dia. Wa ammal hadzaf, sedangkan kapan harus dihapus? Fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari al mu'tal akhir. Nah, jadi dengan dihapus hurufnya, salah satu hurufnya, ketika dia jazmnya ini pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir ini alias fi'il yang berpenyakit. Penyakitnya ini ada alif, waw, ya. Jadi ketika sebuah fi'il berakhiran dengan alif, waw atau ya, maka kita sebut dia sebagai mu'tal akhir. Dia sebagai fi'il mu'tal, maaf. Tapi di sini terlebihnya mu'talnya ini biasanya di akhirnya ya, di akhir fi'ilnya. Misal contohnya di sini lam yaro. Lam yaro ini asal katanya dari kata yaro. Ada alif maksuroh di belakangnya. Ketika kemasukan lam, otomatis ya alifnya di sini hilang. Wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Dan af'alul khamsah dan fi'il khamsah yang rafa'nya ini dengan thubutun nun. Misal contohnya di sini lam yadhhabu. Yang tadinya yadhhabuna, ketika kemasukan lam, otomatis nunnya kita buang. Gitu ya. Asyarah taqaddam anna aqsamul i'rab arba'ah. Nah, jadi setelah kita tahu di sini bahwasanya pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama rafa, nasab, khafad dan jazm. Wa likulli wahidin min hadhil arba'ah mawadi'u takhtassu bihi. Dan dari setiap 4 ini dia itu memiliki tempat khusus. Wa alamatun tadullu alaih, dan tanda-tanda yang menunjukkan kalau itu tuh dia rofa, dia nasab gitu ya. Nanti insyaallah part 2 kita bahas di video selanjutnya. Syukran lah husni ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.